malam hari ini hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, melawat setiap pribadi yang lelah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang letih lesu Tuhan berikan kelegaan buat setiap kami. Bahkan yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Saat kami dengar firman-Mu, iman kami bertumbuh. Kami percaya mujizat itu masih berlangsung sampai hari ini. Bahkan ketika kami mendengar firman-Mu, kami percaya bahkan saat ini juga Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pujian penyembahan kami sore hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan dan kebesaran kami persembahkan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Puji nama Tuhan, senang sekali malam hari ini saya masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk sharing firman Tuhan di tempat ini. Saya percaya apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita tidak menyerah dengan masalah. Kita tidak gampang putus asa dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Amen. Hari ini tepat adalah hari yang ke-163 dari tahun 2021. Masih ada 6 bulan ke depan yang harus kita jalani. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu apakah kita semuanya bisa sampai ke penghujung tahun ini. Hari-hari kita seakan-akan hari-hari ini diwarnai dengan banyak rekan sepelayanan, famili yang tiba-tiba mereka sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Seakan-akan kematian itu begitu dekat dengan kita. Oleh sebab itu, malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk persoalan, untuk masalah yang mungkin belum terselesaikan, hari ini mari kita gunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita dengan kesungguhan hati. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, beribadahlah dengan segenap hati. Amen. Kalau engkau masih dikelilingi oleh keluarga yang kau sayangi, mari pakai kesempatan itu untuk sungguh-sungguh kita mengasihi satu dengan yang lain. Jangan isi hidup kita dengan pertengkaran, dengan kemarahan, dengan saling membenci satu dengan yang lain. Siapa tahu malam hari ini adalah hari terakhir kita bersama-sama dengan mereka. Mari sadari hidup ini tidak akan berlalu dengan begitu saja. Kita maknai, kita mau bijaksana di dalam kehidupan kita ini. Ayo malam hari ini saya percaya ada masalah ya, ada persoalan ya. Kita semua di sini tentunya punya masalah satu dengan yang lain yang tentunya nggak sama. Yang kita pikir orang itu baik-baik saja. Yang kita pikir orang ini kaya, hartanya cukup, dia tidak akan mengalami yang namanya masalah. Tetapi hari-hari ini semua orang perlu Tuhan. Bahkan keuangan, harta yang kita miliki pun nggak bisa menolong setiap kita. Yang kita pikir orang punya kedudukan tinggi, jabatan yang tinggi, mereka tidak punya masalah. Tetapi lihatlah hari-hari ini, kedudukan kita nggak bisa menolong kehidupan. Kita perlu Tuhan. Kita semua perlu Tuhan. Yang muda jangan menepuk dada dan berkata, oh dengan kematian, dengan persoalan aku ini jauh. Kematian syaratnya tidak harus tua. Kematian syaratnya tidak harus sakit. Oleh sebab itu, mari malam hari ini kita mau sungguh-sungguh, kita mau berkata kepada Tuhan, di atas segala galanya Tuhan, kami perlu Tuhan di dalam hidup ini. Amen. Semuanya akan menjadi sia-sia jika tanpa Tuhan kita undang di dalam kehidupan kita ini. Kita buka malam hari ini satu ayat yang sangat terkenal, yang mungkin kita hafal di luar kepala. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Sudah ketemu semua, mungkin sudah hafal? 1 Korintus pasal yang ke-10. Saya rindu kita semua membaca firman Tuhan ini bersuara, sehingga telinga kita mulai dengar apa kata firman,
Dan iman kita tumbuh ketika kita memperkatakan firman, dan itu yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Setuju? Katakan amin. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, 2-3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Berhenti sampai di situ dulu. Hari ini siapa yang punya masalah hari ini? Oke, kita semua sepakat, kita semua punya masalah. Yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Tetapi dengan firman Tuhan ini, masalah kita ada kekuatannya. Masalah kita ada batasnya. Ada masa expirednya. Gak terus-terusan itu akan tinggal di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Oleh sebab itu firman Tuhan ini berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Sering kita dengar orang berkata, kita ketemu dengan orang-orang yang masalahnya rasanya berat, yang dia sendiri yang mengalami tekanan yang begitu dahsyat di dalam hidupnya. Kadang-kala kita pun diperhadapkan dengan masalah yang seakan-akan tidak mungkin lagi kita bisa selesai dengan masalah ini. Kita diperhadapkan dengan jalan buntu yang tidak mungkin lagi kita menjalani hidup ini. Gak tahu bagaimana esok harus bagaimana. Tetapi dengar baik-baik firman Tuhan malam hari ini. Dan kita mau masukkan firman Tuhan itu di dalam hati pikiran kita. Sehingga kita berkata, meskipun kenyataannya masalahku berat, tetapi aku lebih percaya apa kata firman daripada kenyataan yang sedang aku hadapi. Mari malam hari ini kita sepakat berkata bahwa masalah adalah masalah yang biasa. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, kita percaya setiap manusia hidup, mulai lahir sampai nanti di penghujung kehidupannya, akan selalu diwarnai dengan yang namanya masalah, pergumulan, air mata, dan lain sebagainya. Tetapi malam hari ini ada satu kabar sukacita buat saudara dan saya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Yang seterusnya berkata demikian, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dengar baik-baik. Masalahmu adalah masalah yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan hari ini, kalau kita sedang menghadapi satu masalah, kabar sukacitanya adalah sebab Allah setia. Kita aja seringkali kita tidak setia. Hujan sedikit, sakit sedikit, kita tidak mau beribadah. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia selalu setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan. Amin. Saudara, tidak akan dibiarkan Tuhan Allah yang setia itu untuk menghadapi masalah yang melebihi kekuatan manusia. Dan kalaupun itu sedang kita alami, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah. Tuhan, bagaimana ini masalahku terlalu besar. Aku sudah berpuasa, aku sudah berdoa, aku sudah setia, aku sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi kenapa masalah besar ini Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan? Seringkali kita menyerah. Seringkali kita lemah dan berkata, percuma aku sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi dengan baik-baik, di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Jangan menyerah. Jalan buntu sekalipun, pintu-pintu yang tertutup sekalipun, Tuhan sanggup memberikan setiap kita jalan keluar. Amin. Dan percaya sore hari ini pesan Tuhan untuk saudara dan saya. Tidak kebetulan kita dengar. Saya pun punya masalah. Saya percaya kita semua punya masalah. Dan kalau semuanya itu Tuhan izinkan boleh ada di dalam kehidupan kita, kita pasti akan diberikan jalan keluar. Mau dapat jalan keluar dari Tuhan? Amin. Amin. Ada seorang tokoh
dari Alkitab, orang ini dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Satu saat ketika dia masih muda, dia menghadapi masalah atau persoalan yang besar, yang tidak main-main. Siapakah dia? Namanya adalah Daud. Daud, orang yang masih muda, orang yang diurapi Tuhan, tetapi di dalam perjalanan hidupnya, Daud mengalami masalah yang tidak mudah, yang tidak ringan. Musuh yang dia hadapi pertama kali adalah bukan orang biasa, tetapi dia diperhadapkan dengan raksasa yang besar, yang pandai berperang, yang kejamnya luar biasa. Namanya adalah Goliat. Dan kita tahu hari ini Daud itu mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan malam hari ini dengar baik-baik pesan Tuhan buat saudara dan saya. Kita pun akan diberikan kemenangan yang besar seperti Daud. Ketika kita percaya, kita dengar pesan Tuhan malam hari ini. Buka hatimu, izinkan dia berbicara. Pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan malam hari ini untuk masalahmu dan masalahku. Ketika itu orang Filistin berperang melawan bangsa Israel. Ketika mereka berperang, biasanya mereka akan berperang secara bergerombol atau bersama-sama, maju serentak berperang. Tetapi hari itu ada seorang prajurit dari bangsa Filistin, Goliat yang besar ini, menawarkan atau menantang bangsa Israel 1 lawan 1. Ya, tidak perlu semuanya maju berperang. Pilih satu mewakili bangsa Israel. Maju hadapi aku. Kalau aku kalah, kita semua akan menjadi hambamu atau menjadi budakmu. Tapi kalau engkau kalah, engkau harus menjadi budak dari bangsa Filistin. Dan itu terus menerus dikatakan. Bangsa Filistin, Goliat ini mengintimidasi 40 hari, 40 malam selalu ditakut-takuti. Sehingga belum berperang saja bangsa Israel dengar yang suaranya Goliat itu, mereka menjadi takut. Hari-hari ini bukankah keadaan kita sama dengan keadaan bangsa Israel? Kita tidak mengalami, kita tidak melihat, tetapi berita-berita yang ada di dalam genggaman kita, di handphone kita, itu terus-menerus membuat kita takut. Seakan-akan semuanya itu begitu menakutkan. Dengar berita menjadi takut, nggak lihat juga menjadi takut, tersiar kabar juga menjadi takut. Dan semuanya ketika kita menjadi takut, maka iman kita akan lenyap. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama pesan Tuhan buat saudara dan saya yang sedang mengalami ketakutan dengan kehidupan, yang sedang ketakutan menghadapi hidup ini. Yang pertama, dengar baik-baik. Ketika masalah persoalan sedang menimpa di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, yang Daud katakan adalah jangan tawar hati. Tawar hati di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya, 1, tidak bersemangat. Hari-hari ini kalau kita ketemu satu dengan yang lain, kalau saya pakai pinjam bahasa Surabaya, ya apa kabari? Pasti yang lain lawannya pasti ngomong ya wis ngene iki. Gimana kalau Bapak Ibu ketemu dengan temannya? Bagaimana nasib bisnismu? Pandemi. Ya, tidak bersemangat. Yang dulunya sukacita, hari-hari ini lihatlah, rasa-rasanya sia-sia. Rasa-rasanya tidak ada semangat lagi. Cari uang buat apa? Toh tidak bisa kemana-mana. Punya apa-apa juga tidak bisa kemana-mana. Apalagi nggak punya apa-apa. Amin. Artinya apa? Yang kedua, tawar hati artinya tidak ada kemauan lagi, tidak ada kemajuan, tidak ingin maju. Yang ketiga artinya apa? Hilang keberanian.
Karena berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ketika kita mulai simpan, kita dengar, akhirnya kita takut. Kemana-mana takut. Dan arti yang selanjutnya, tawar hati adalah kecewa. Percuma ya beribadah kepada Tuhan, berdoa percuma. Seakan-akan Tuhan tidak dengar, seakan-akan Tuhan membiarkan. Dan ujung-ujungnya tawar hati adalah putus asa. Ya, mari malam hari ini pesan Tuhan buat saudara dan saya di tengah-tengah pandemi ini. Memang ada ketakutan, kekhawatiran, masalah, persoalan, air mata, tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi kalau kita tidak tawar hati, saya sungguh percaya tangan Tuhan akan bekerja menolong, memberkati saudara dan saya malam hari ini. Amen. Setuju kita berikan sorak-sorai buat Allah kita. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-32. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Jadi waktu itu ketika Daud mengantarkan makanan buat kakak-kakaknya di medan pertempuran, saat itu dia mendengar ada orang Filistin, orang Goliat ini yang mengintimidasi, ya, yang mencemooh Allah yang hidup, sehingga dia mulai hatinya sudah tidak tahan lagi. Dia ingin maju melawan Goliat orang Filistin itu. Ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Satu lawan yang tidak imbang. Kamu ini masih muda, tidak punya pengalaman. Jangan maju melawan Goliat. Dia itu prajurit sejak mudanya. Dia ahli berperang, senjatanya dia lengkap. Makanya kamu nanti kalau maju, kamu nanti akan kalah. Berapa banyak seringkali ketika kita menghadapi masalah yang besar, masalah yang sulit, kita dengar orang berkata, tidak mungkin kamu ditolong Tuhan, percuma kamu beribadah, percuma kamu melayani Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, jangan tawar hati. Mengapa kita tidak boleh tawar hati ketika menghadapi masalah? Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Bagaimana bunyi firman Tuhan? Ayo kita buka bersama-sama Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Hati itu tersembunyi di dalam, tidak kelihatan. Tetapi firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hati terpancar kehidupan. Hari ini jaga hati supaya tidak tawar di hadapan Tuhan. Memang kenyataannya masalahku belum selesai, tetapi aku tidak mau tawar hati. Aku tidak mau kehilangan semangat. Aku mau maju terus di dalam Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh. Aku mau setia. Sampai kapan berdoa, Bu? Sampai doamu dijawab oleh Tuhan. Amin. Jangan menyerah dengan keadaan. Jaga hati. Jangan semua dimasukkan. Ketakutan demi ketakutan, sehingga firman Tuhan menasihati kita, kalau kita tawar, gak ada kekuatan, ya. Kemudian kita kembali di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 tadi.
Bagaimana yang selanjutnya setelah Daud berkata jangan tawar hati. Yang kedua, tetaplah percaya. Saudara, ketika masalah ini belum selesai, ketika kita mengalami jalan buntu, itu tidak mudah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Seringkali kita goyah, seringkali kita hampir menyerah. Ketika kita mau tidur gak bisa tidur, masalah seakan-akan itu ada memenuhi pikiran kita. Dan mulailah ketakutan itu timbul. Apa yang kita pikirkan yang belum tentu terjadi, itu mulai muncul di dalam pemikiran kita. Berapa banyak hari-hari ini orang gak bisa tidur karena masalah persoalan. Kalau dipikir semakin besar. Tetapi bukan berarti kita hidup seakan-akan gak punya masalah. Yang kedua yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di tengah-tengah pandemi ini adalah jaga hati, supaya engkau tetap percaya kepada nama Yesus. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya." Garis bawahi kata biasa, ya. Kemudian ayat yang seterusnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Apa yang terjadi? Ayat yang 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat yang ke-37 terakhir bersama-sama. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi di dalam kehidupan sehari-harinya, Daud sudah biasa bertemu dengan bahaya, bertemu dengan binatang buas yang hendak menerkam dari kawanan dombanya. Tetapi Daud percaya, di situ berkali-kali dikatakan Tuhan yang telah menolong aku. Dia percaya dulu Tuhan pernah menolong, dulu Tuhan pernah menyembuhkan, dulu Tuhan pernah mencukupi kehidupanku. Hari ini Tuhan yang sama. Aku tetap percaya Dia pasti menolong saudara dan saya. Setuju katakan amin. Jadi jangan tawar Bapak Ibu. Kalau lihat masalah memang belum selesai, tetapi kalau kita benar-benar bisa menjaga hati kita untuk tetap percaya bahwa di tengah-tengah pandemi ini pun Dia akan menolong kehidupan saudara dan saya. Tetap percaya. Taruh tangan kanan kita di dada. Aku mau tetap percaya. Aku mau tetap percaya. Jadi seperti iman kita malam hari ini. Kita mau percaya sampai kapan? Sampai Tuhan menolong engkau dan saya. Kita akan melihat kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Rasa-rasanya tidak mungkin. Orang berkata tidak mungkin kamu ditolong Tuhan. Tetapi ketika kita mampu menjaga hati kita, aku mau tetap percaya apapun yang terjadi. Lihatlah pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan. Dia punya 1001 cara untuk menolong saudara dan saya. Kita nggak perlu tahu. Bagian kita adalah tetap percaya. Jangan tawar, jangan kecewa. Mari malam hari ini kita belajar dari Daud ini. Dia mau tetap percaya. Dan yang terakhir, apa yang dia lakukan? Pesan Tuhan buat setiap kita.
Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47. Yang terakhir adalah kita mau mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memegang kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangannya. Lihat, Goliat memakai senjata lengkap, ahli berperang. Tetapi Daud ini ketika dicoba pakai baju senjata yang lengkap, dia merasa tidak enak ya. Akhirnya dia tidak bisa berjalan. Oleh sebab itu dia menanggalkannya. Dan ketika kita tahu apa yang diucapkan oleh Daud, di situ dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, tetapi di situ berkali-kali Tuhan disebut oleh Daud. Tuhan menyelamatkan aku. Tuhan akan membuka jalan. Tuhan memenangkan pertempuran. Sekali lagi dia mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Hari-hari ini apa yang kita andalkan untuk menghadapi hidup ini? Ya, semuanya akan sia-sia, tidak bisa menolong engkau dan saya. Tetapi kabar sukacita buat kita semua malam hari ini. Ada nama Yesus, nama yang memberikan pertolongan, nama yang memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Pandemi ini akan menjadi satu tanda untuk kita bercerita kepada anak cucu kita kelak. Di tengah-tengah pandemi ini, nama Yesus, Tuhan yang menolong kita semua melewati pandemi. Kita berikan sorak-sorai buat Allah Tuhan. Luar biasa. Dan kemenangan itu diberikan kepada Tuhan, kepada orang yang mengandalkan Dia. Hari ini jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan apa yang kita punya, tetapi mari malam hari ini seperti Daud, bukan dengan senjata, ya, tetapi dengan nama Tuhan, nama yang ajaib, yang nama yang menyelamatkan. Pertempuran itu dimenangkan bukan karena senjata yang canggih. Dan lihatlah, Daud bukan cuma ngomong, tetapi dia benar-benar menjalankan apa yang dia ucapkan, ya. Ayat yang ke-50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kemenangan kalau dari Tuhan itu simple. Apa yang ada di dalam genggaman kita, apa yang kita miliki. Mungkin kau berkata, aku tidak punya pendidikan yang tinggi, aku tidak punya harta yang banyak. Tetapi ketika engkau memiliki lutut yang bertelut, tangan yang kau lipat untuk berdoa menghadapi masalahmu, disitulah kemenangan akan terjadi. Disitulah doa-doamu yang memberikan kepada setiap kita kemenangan demi kemenangan. Rasa-rasanya mustahil, tetapi kalau engkau sujud berdoa di tengah semuanya tidur, engkau duduk, engkau bersujud dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Mungkin mulutmu tidak bisa mengucapkan karena terlalu besar masalah yang sedang kau hadapi. Engkau tidak mampu menaikkan doa di hadapan Tuhan. Tetapi kita mulai melipat tangan. Kita mau berlutut kepada Tuhan, aku menyerah.
Aku tidak mampu menghadapi semuanya ini dengan kekuatanku. Aku perlu Tuhan di dalam hidup. Disitulah Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Disitulah Tuhan memberikan kepada kita pertolongan. Siapakah yang bisa merubah manusia? Siapakah yang bisa merubah anak-anakmu? Selain daripada Dia Allah yang hidup. Manusia tidak bisa merubah sesama, kecuali Tuhan. Dia bisa merubah keadaan yang buruk, dirubah sedemikian rupa menjadi keadaan yang baik. Mungkin malam hari ini kau kekurangan, ya, pintu semua tertutup. Percayalah, ketika kita mampu menjaga hati, ketika kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya, ketika kita mengutamakan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, lihatlah kemenangan itu menjadi milik. Dan sore hari ini Dia rindu memberikan kemenangan itu untuk setiap kita yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada nama Tuhan. Kisah ini kalau kita baca begitu simpel, seakan-akan kita lihat film, karena kita tahu endingnya. Tetapi pernahkah ketika itu kita memposisikan diri kita seperti Daud? Musuhnya Goliat, secara fisik tidak mungkin menang, tetapi Tuhan tidak minta banyak. Tuhan tidak meminta apa yang tidak bisa kita lakukan. Apa yang ada di dalam genggamanmu? Daud cuma punya ketapel dan dia cari batu di tepi sungai, di sungai. Bayangkan senjata yang lengkap. Kenapa Tuhan tidak berikan bom, tidak berikan rudal supaya langsung bunuh Goliat? Cara Tuhan tidak pernah bisa kita pikirkan, Bapak Ibu. Kalau kita mau ingin mengalami terobosan dari Tuhan, jangan tawar hati, tetap percaya, andalkan Tuhan di dalam segala hal. Tuhan memberkati kita semua. Jangan menyerah, karena Tuhan belum selesai dengan kehidupanmu dan kehidupan saya. Tuhan memberkati. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Renungkan firman Tuhan ini baik-baik. Sederhana, sering kita dengar, tetapi malam hari ini Dia punya rencana besar untuk saudara dan saya. Pejamkan mata, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi keperluan hidupmu. Dia tahu persis apa yang menjadi masalah. Bahkan mungkin itu belum terucap dari mulutmu. Hatimu, Dia tahu. Mulai sembah Dia, sembah Dia.
apakah semangat itu mulai muda? Tuhan ingin kau tetap percaya menghadapi pandemi ini. Masalahmu adalah masalah yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah tidak akan membiarkan engkau dicobai melebihi kekuatan. Jalan keluar Dia sudah siapkan untuk saudara dan saya. Mari Roh Kudus engkau bekerja, berbicara lebih lagi di dalam kehidupan kami. Memberikan kekuatan buat yang lemah sore hari ini, yang susah, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Tuhan memberikan penghiburan yang sejati. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan yang sakit. Mungkin kami tidak sakit secara fisik, tetapi hati kami sedang sakit. Hati kami sedang marah, hati kami sedang pahit. Mari kau melawat kami, pulihkan, balut luka hati kami. Bahkan yang kekurangan, bisnisnya sedang mengalami jalan buntu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, engkau diberkati Tuhan luar biasa. Seperti kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada Daud, kemenangan yang sama juga akan diberikan untuk orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus